Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Prodi PAI, semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah dengan dosen pengampu Bapak Amir Mukminin, SPDI MPD. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama adalah Nina Nurdiana dengan NIM 0322037. Yang kedua, Rahma Aprilia Soliha dengan NIM 0322040. Dan yang ketiga adalah saya, Risma Ihwanul Horiyah dengan NIM 0322045. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Sumber Belajar dan Media Pembelajaran Fikih di Madrasah. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat menunjang proses belajar sehingga bisa memberikan pengaruh yang positif. Sedangkan media pembelajaran merupakan suatu alat atau perantara yang berguna untuk memudahkan proses belajar mengajar dalam rangka mengefektifkan komunikasi antara guru dan siswa. Selanjutnya, jenis sumber belajar. Jenis sumber belajar ada 5. Yang pertama adalah manusia. Manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Peranannya sebagai sumber belajar dapat dibagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah manusia atau orang yang sudah dipersiapkan khusus sebagai sumber belajar melalui pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu manusia yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk menjadi seorang narasumber, akan tetapi memiliki keahlian yang mempunyai kaitan erat dengan program pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, bahan. Bahan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang membawa pesan untuk pembelajaran, baik itu dikemas dalam buku paket, video, CD interaktif, dan sebagainya. Kelompok ini disebut dengan media pembelajaran. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mampu memberikan kondisi dalam belajar. Lingkungan juga dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah lingkungan yang khusus untuk pembelajaran, seperti kelas dan sejenisnya. Yang kedua, lingkungan yang dimanfaatkan mendukung keberhasilan menyampaikan materi pembelajaran seperti museum dan sebagainya. Yang keempat, alat dan perlengkapan. Sumber belajar dalam bentuk alat dan perlengkapan ialah yang dimanfaatkan untuk produksi atau menampilkan sumber belajar lainnya seperti TV, komputer, tipe record, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah aktivitas. Biasanya dapat dijadikan sumber belajar adalah aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat perpaduan antara teknik penyajian dengan sumber belajar lainnya yang dapat memudahkan siswa belajar, seperti aktivitas dalam bentuk diskusi, mengamati,
belajar tutorial, dan sebagainya. Selanjutnya, media pembelajaran fikih di madrasah. Media pembelajaran bukan hanya sebagai alat bantu dalam mengajar saja, tetapi juga sebagai pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang telah diketahui bahwa secara umum media yang sering digunakan dalam dunia pendidikan terbagi atas 3 komponen. Yang pertama, media visual atau media yang dapat dilihat. Kedua, media audio atau media yang dapat didengar. Ketiga, media audiovisual atau media yang dapat dilihat dan didengar. Selanjutnya, sebagai cara dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi media. Media dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran mempunyai 6 macam. Yang pertama, media audiovisual gerak, media audiovisual diam, media visual semi gerak, media visual diam, media audio, dan media cetak. Selanjutnya, ada jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran adalah: pertama, media grafik. Ini disebut media dua dimensi, yaitu media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, karton, dan lain-lain. Kedua, media proyeksi seperti slide, film strip, film, pengguna OHP, dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran fikih di madrasah. Pertama, penggunaan media dalam proses pembelajaran mempunyai fungsi tersendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Kedua, penggunaan media menggunakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Ini berarti bahwa media merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan guru. Ketiga, media dalam penggunaannya integral dengan tujuan dan fungsi ini mengandung makna bahwa media harus melihat kepada tujuan dan bahan pelajaran. Yang keempat, penggunaan media dalam pembelajaran bukan semata-mata alat hiburan. Dalam arti digunakan hanya sekedar melengkapi proses supaya lebih menarik perhatian siswa. Kelima, penggunaan media pembelajaran dapat membantu untuk mempercepat proses pembelajaran dan membantu siswa dalam menangkap pengertian dan pemahaman dari proses pembelajaran yang diberikan guru. Terakhir, penggunaan media dalam pembelajaran diutamakan untuk meningkatkan dan mempertinggi mutu belajar. Manfaat media pembelajaran fikih di madrasah. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalitas. Kedua, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Ketiga, dengan menggunakan media pembelajaran akan dapat menarik dan memperbesar perhatian siswa terhadap isi materi pembelajaran. Keempat, media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman belajar siswa. Kelima, media pembelajaran dapat membantu perkembangan pikiran siswa secara teratur. Keenam, media pembelajaran akan membantu guru untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran fikih di madrasah. Tujuan pembelajaran fikih adalah untuk mengetahui hukum Islam, untuk cakap psikomotor, melaksanakan hukum afektif, mematuhi hukum. Siswa dapat mengakui dan mengikuti ketentuan hukum Allah SWT yang ada. Terampil dalam pelaksanaan hukum berarti siswa ahli dalam pelaksanaan hukum yang dipercayakan kepada mereka, seperti kemampuan untuk melakukan sholat yang baik dalam harmoni atau af'al dan harmoni kata-kata atau akwal. Selain itu, siswa mengetahui, memahami, dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.